Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Seperti biasa, pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Sekarang yang akan kita bahas masih persamaan kuadrat, tapi yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tapi untuk lebih memahami kuadrat sempurna, ini akan ditunjukkan dulu bentuk kuadrat sempurna yang dari yang paling sederhana yang sudah kalian kenal pasti ya. Ini yang pertama begini. Ruas kiri kuadrat, ruas kanan kuadrat ini ya. Jadi sudah sama-sama kuadrat. Kalau kuadratnya dihilangkan berarti di akar. Ini karena 9 itu bisa kuadrat dari 3. Ini bisa 3 kuadrat hasilnya plus 9. Negatif 3 dikuadratkan juga hasilnya tetap positif 9. Makanya hasilnya jadi nanti ada 2. Jadi kalau ini positif, di akar kuadrat hasilnya nanti ada 2. Ya. Satunya positif, satunya negatif. Makanya di sini langsung ditulisnya seperti ini. Jadi positif negatif begini karena hasilnya ada 2. Nah, kecuali kalau negatif tidak ada ya, tidak ada jawabannya. Nah ini kalau positif di akar kuadrat hasilnya satunya plus satunya min atau satu positif satu negatif. Maka x1-nya plus 3 atau negatif, positif 3, yang x2-nya negatif 3 atau ditukar juga sama saja. Lalu yang berikutnya ini juga sudah dua-duanya bilangan kuadrat. Nah, hanya di ruas kanan 0. Kita buat di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kuadrat, maka jadi seperti ini. Nah, mengerjakannya mau disamakan seperti yang tadi, di ruas kirinya X juga sama. Ini maka 4-nya berarti jadi per. Nah, karena sudah sama seperti tadi, tinggal di akar ini pun sama. Langsung hasilnya yang satunya positif, satunya negatif. Ya. Jadi di sini 7 dibagi 2, yang satunya negatif 7 dibagi 2. Nih. Ya, jadi begini. Langsung saja hasilnya 3,5 dan negatif 3,5. Nah, kalau mau dikerjakan tetap ini 4-nya tetap di ruas kiri juga bisa. Kita buat saja supaya mudah dibuat kuadrat semua. Ruas kiri kuadrat, ruas kanan kuadrat langsung terlihat ini. Jadi kalau di akar, dua-duanya di akar, jadi tidak usah ditulis pun sudah tahu harusnya ya. Nah, ini sedangkan yang di sini itu yang satunya positif, satunya negatif. Ini. Maka di sini jadi x1-nya 7/2, yang x2-nya min 7/2. Jadi sama saja ketemunya. Sekarang satu lagi kalau ada bentuk yang seperti ini. Nah, ini sama saja. Karena kiri kuadrat, kanan kuadrat jadi sama. Ini langsung saja. 64 berarti satunya positif 8, satunya negatif 8. Jadi nanti tinggal ini yang 6-nya berarti nanti ke sini dikurang ya, mencari x-nya. Jadi begini, yang beda hanya 8-nya, satunya positif, satunya negatif. 8 dikurangi 2, dikurangi 6, itu 2. Lalu yang ini negatif 8 dikurangi 6. Jadi negatif 14. Udah, ingat lagi, mengerti ya? Nah, sekarang akan Ibu tunjukkan untuk kuadrat yang seperti ini. Nah, ini di kelas 8 mungkin masih ingat 2 suku lalu dikuadratkan, mungkin mencarinya ada yang pakai segitiga Pascal atau dihitung sebagai perkalian suku 2. Ya, ini kalau dijadikan perkalian suku 2 di sini sama. Sekian kali sekian itu sama dengan sekian kuadrat, itu sama begitu. Ini kalian pasti masih ingat ya mengerjakannya ya. Hasilnya bagaimana? Nih.
atau mau yang dikalikan ini sambil Ibu ingatkan lagi mengalikan yang untuk berlaku untuk suku 2 yang manapun. Ini suku pertama dengan suku pertama, hasilnya untuk suku pertama. Suku terakhir dengan suku terakhir, hasilnya untuk terakhir. Nah, tinggal suku tengahnya. Suku tengahnya bisa ada, bisa tidak. Nah, ini suku tengahnya di sini dalam-dalam 5x, luar-luar 5x juga. Makanya ini ada 2 kali 5x. Di sini 10x. Jadi 10x-nya di sini dari 2 kalinya ini. Ya, 2 kalinya 5x. Nah, sedangkan sekarang kita akan membalik atau sebaliknya dari yang di kelas 8 ya. Jadi, kalau di kelas 8 kan dari perkalian hasilnya jadi penjumlahan atau pengurangan. Kalau di kelas 9 ini sebaliknya, karena kita mau mencari faktornya. Jadi, sekarang ditulisnya sebagai dari perkalian dari penjumlahan pengurangan dulu. Ini kalau dibalik begini ya. Maka untuk mencari begini bagaimana gitu, untuk mencari ini. Karena ini kebetulan sama. Ya. Dua suku sama gitu. Dua suku sama. Sama-sama x plus 5. Nah, ini bagaimana menemukannya, mencarinya kalau sekarang dibalik. Ini kita lihat dari ini kan ketemunya seperti ini. Ini sudah sengaja dikasih warna merah. Nah, yang ini nih, ini 5. Ini kan tadi 2 kalinya dari 5. Sedangkan yang ini kan nanti sebaliknya ya, yang ini. Ini sebaliknya berarti setengahnya dari 10. Yang ini 2 kalinya 5, yang ini setengahnya dari 10. Jadi sebaliknya. 10-nya yang mana ini? Yang tengah. Ini suku tengah kan? Nah, ini suku tengahnya 10. Jadi setengah dari suku tengah. Setengahnya dari 10 itu 5. Diletakkan di sini. Di sini kuadrat. Ya, sedangkan yang ini, nah ini sama yang ini juga tapi dikuadratkan. Setengah dari 10 itu kan 5 dikuadratkan jadi 25. Nah, jadi mencarinya begitu saja supaya mudah. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang kalau yang seperti ini bisa juga ditanyakannya begini nih. Nah, untuk mencari 25 dari mana gitu. Atau nanti ketemu jadi bentuk kuadrat seperti ini. Berapakah yang harus ditambahkan kepada x kuadrat min 16x agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, kalau yang tadi kan berapakah yang harus ditambahkan kepada x kuadrat plus 10x agar menjadi kuadrat sempurna gitu. Tadi ditambahnya 25. Nah, menjadi kuadrat dari x plus 5 gitu. Nah, yang ini sekarang bagaimana jawabnya? Nah, ini sama seperti ini. Jawabnya berarti ini mencari suku tengahnya ya, ini kan suku tengah ini dari hasil ini. Berarti setengahnya dari negatif 16. Nih. Ya. Setengahnya dari negatif 16 itu adalah negatif 8. Nih. Yang ini dikuadratkan, yang ini tetap negatif 8 gitu. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi ini setengah dari negatif 16. Nah, yang ini yang dikuadratkan. Jadi ini kalau sebagai ax kuadrat plus bx plus c, ini sebagai setengah dari b ya, dikuadratkan. Jadi seperti itu. Maka ini kalau mau ditulis lagi jadi begini. Ini kalau dikuadratkan kan tadi negatif ya, negatif 8 dikuadratkan tetap hasilnya positif. Sedangkan yang ini karena tidak dikuadratkan masih kuadratnya di luar. Jadi ini masih negatif 8. Oke, bisa ya. Nah, untuk latihan silakan kalian coba sendiri. Ini kalian ulangi sendiri ya soal-soal ini. Nanti untuk memperlancar, mau ditambah yang soal lain juga silakan. Nah, sekarang mau ditunjukkan lagi
hubungan antara X1 dan X2 dengan A, B, dan C. Nah, ini hubungannya seperti ini. Hasil kali X1 dan X2 itu ternyata sama dengan C per A. Ya. Sedangkan kalau jumlahnya itu min B per A. Nah, ini hanya untuk membuktikan saja dulu. Ya, ini buktinya kenapa hasilnya seperti ini, apa betul. Nah, kalau difaktorkan waktu itu kan hanya hasilnya 2 dengan 3. Ya, ini yang ini nih. Yang C itu hasil kali 2 dengan 3. Nah, tapi kalau X1, X2 kan bukan ini. X1, X2-nya kan nanti hasilnya jadi beda ya, jadi negatif nanti ya. Ini sudah pernah dikerjakan waktu itu ya. Ini nih. Kalau X1, X2 jadi di sininya C, di sini per A. Kalau hanya yang di dalam faktor ini 2 kali 3, ini faktor bukan X1, X2 ya, ingat beda ya. Ini X1, X2, kalau X1, X2 jadi per A di sini. Tapi kalau ini faktornya di sini 2 kali 3 jadi 6, jadi C saja. Lalu yang ini juga, yang ini jumlah di sini, X1 ditambah X2 di sini kan min B per A. Nah, kalau yang faktor saja di sini 2 ditambah 3, ini ketemunya 5, hanya B saja. Itu bedanya ya. Jadi ini hanya menunjukkan ini, nanti mungkin di dalam soal-soal apakah dalam soal latihan di buku paket. Ya, nanti sementara di sini Ibu hanya menunjukkan ini saja dulu. Yang penting ada catatannya ya. Sekarang ini untuk buktinya. Buktinya ini kan sudah pernah dikerjakan ya. Ini makanya yang untuk bukti sengaja yang sudah ada jawabannya. Ini kita masukkan X1, X2-nya min 2 kali min 3 jadi plus 6. Lalu C per A di sini C-nya kan 6, A-nya 1. 6 sama betul. Lalu yang ini juga X1 tambah X2 juga sama, min 2 ditambah min 3 memang di sini ketemunya min 5. Lalu min B per A di sini ya B-nya 5. Ya B-nya 5 ini min 5 gitu per A-nya 1. Ya, itu sama. Jadi itu untuk bukti saja. Nah, sekarang kita kembali ke judul tadi ya, karena tadi sudah judulnya situ, kita membahas yang lain dulu karena supaya tahu hubungannya. Nah, sekarang kita kembali ke judul tadi. Jadi untuk menyelesaikan persamaan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang pertama ini dari bentuk AX kuadrat plus BX plus C itu dijadikan bentuk begini dulu. Jadi kan biasanya sama dengan 0. Nah, ini yang C-nya yang ke sini, menggantikan posisi 0. Kalau bentuknya sudah begini, lalu A-nya, ini A-nya dijadikan 1. Kalau belum 1, kalau sudah 1 berarti ya sudah, tidak usah diapa-apakan. Diteruskan saja. Lalu yang terakhir itu di kedua ruas persamaan ditambah dengan B per 2A dikuadratkan. Nah, ini jadi ada beda-bedanya ini sedikit-sedikit. Jadi ya yang tadi ada setengah B, ini B per 2A gitu ya, mirip-mirip gitu. Sekarang kita lihat saja ke contoh soal. Ini contohnya seperti ini. Ini yang A-nya belum 1. Ya, ini kita jadikan 1 dulu A-nya. Karena di sini 2, kita bagi 2 semua. Nah, kita bagi 2 semua, ini dibagi 2 jadi 1. Yang ini masih begini. Nah, sekarang tinggal C-nya. C-nya di sini, ini sudah ya, A-nya 1. C-nya ini di sini negatif. Maka sekarang jadi positif. Ya, ini sudah memenuhi syarat yang begini. Jadi sudah C-nya sudah di kanan, lalu A-nya sudah 1.
Maka sekarang tinggal menambah kedua ruas. Nah, dua-duanya ditambah dengan B per 2A. B-nya 5, 2 kali A. 2 kali A, jadi 2 kali 2 jadi 4. Sama-sama ditambah ini. Nah, yang tadi masih ingat? Kalau sudah ditambah ini, maka langsung ini berarti yang ruas kanan langsung kita tulis sebagai kuadrat dari X, dan yang ini nih, ini dalam kurung nih. Contoh yang tadi itu ditulisnya di kanan, tapi sekarang ditukar ini jadi di kiri. Nah, ini ya. Jadi ini sudah tinggal menambah ya. Nah, ini yang ruas kirinya, sekarang ruas kirinya yang kita tulis begini. Ya. Jadi langsung ini langsung dikuadratkan. Jadi sama seperti yang tadi. Sedangkan yang di ruas kanan kita hitung, yang di ruas kanan kita hitung, yang di ruas kiri tidak usah dihitung, biar saja begini. Yang di ruas kanan kita hitung. Ini kan di ruas kanan 3/2 aslinya, ditambah ini kita hitung nih 25, yang ini kan, ini 16. Jadi begini, disamakan penyebutnya. Ini 2 jadi 16 berarti ini 2 jadi 16 berarti dikalikan 8. Nih dikalikan 8 berarti yang 3 juga dikalikan 8 jadi 24. Maka ini jadi sudah sama penyebutnya. Ini jadi 49/16. Ini jadi bilangan kuadrat sekarang. Maka kalau ini dihilangkan pangkatnya berarti ini di akar seperti tadi ya, masih ingat kan? Ini jadi 7/4 di sini. Maka X1-nya berarti ini X1-nya ini 7/4. Ini atau ini dulu ya nggak apa-apa lah, ini jadi negatif, ini 5/4-nya ke sini jadi negatif, ditambah 7/4. Nah, ini sudah sama, penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja ini negatif 5 dengan positif 7, jadi positif 2. 2/4 berarti disederhanakan jadi setengah. Sedangkan yang X2-nya itu hanya bedanya di ini. Negatif 7/4. Tadi kan ini positif 7/4. Ini. Sekarang yang ini negatif 7/4. Jadi negatif. 5. Ya, sudah 5 terus 7. Jadi negatif 12. Ya. Sudah hutang 5, hutang lagi 7, jadi hutangnya 12 gitu ya. Kalau kamu ingin mudah mengingat, soalnya suka ada yang tertukar-tukar ya. Jadi 12 dibagi 4 jadi negatif 3. Oke, sudah mengerti ini? Nah, kalau ditulis sebagai akar persamaannya berarti ya setengah dan negatif 3. Ini sekarang untuk contoh yang berikutnya. Ini langsung sengaja sudah ditulis saja, nanti kalian lihat sendiri karena sama, caranya sama, hanya ini malah yang lebih mudah karena A-nya sudah 1. A-nya sudah 1, jadi ini hanya memindahkan ini. Jadi C-nya saja yang jadi di kanan. Ya. Jadi ini A sudah 1, lalu ini sekarang hanya dibuat menjadi begini. Sudah, yang seterusnya ke sini sama seperti tadi. Sama-sama ditambah B/2A. A-nya 1. Ini sudah, yang ke sini sendiri bisa ya. Yang selanjutnya ke sini sama seperti tadi. Jadi untuk soal-soal latihan silakan kalian ulangi saja soal-soal yang sudah pernah dikerjakan dengan memfaktorkan atau soal yang tadi melengkapkan kuadrat sempurna. Maksudnya yang menambah gitu ya, yang tadi yang menambah, ataukah dari soal-soal latihan di buku paket, apa di latihan 2.1, 2.2, silakan saja
kalian ulangi lagi dengan cara yang ini, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, untuk sementara sampai sini. Semoga kalian paham dan jadi lebih lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.